Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan yang terakhir pajak bumi dan bangunan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPh, ialah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Kemudian tarif pajak penghasilan atau yang dikenal dengan tarif umum PPh pasal 21. Tarif yang berlaku yaitu 5% untuk penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta, 15% untuk penghasilan di atas 50 juta sampai 250 juta, 25% untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta, kemudian yang terakhir 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Itu merupakan tarif pajak penghasilan. Di sini sudah ada contoh soal untuk pajak penghasilan, yaitu Pak Akas adalah pegawai bank yang berstatus lajang tidak memiliki tanggungan. Saat ini Pak Akas merupakan wajib pajak yang memiliki penghasilan sejumlah 10 juta per bulan. Hitunglah penghasilan kena pajak yang harus dibayar Pak Akas dalam 1 tahun. Berarti di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Kita tulis. Penghasilan 1 tahun artinya 12 bulan dikali 10 juta. Sama dengan 120 juta rupiah penghasilan Pak Akas dalam 1 tahun. Kemudian Pak Akas adalah orang yang berstatus lajang, artinya memiliki wajib pajak senilai 54 juta. Lanjut, artinya PKP penghasilan kena pajak Pak Akas yaitu Rp120 juta dikurang 54 juta sama dengan 66 juta. Ini PKP Pak Akas yaitu 66 juta. Langsung masuk ke PPh yang terhutang. PPh terhutang 5% untuk 5% kali 50 juta. Kemudian 15% untuk dikali dengan 16 juta. Jadi totalnya 66 juta. 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000 rupiah. Kemudian untuk 15% dikalikan 16 juta yaitu 2.400.000. Jika sudah seperti ini, tinggal kita tambahkan 2.500.000 ditambah dengan 2.400.000, itu hasilnya 4.900.000 rupiah. Artinya
Untuk menghitung penghasilan kena pajak yang harus dibayar Pak Akas dalam 1 tahun ialah Rp4.900.000. Artinya Pak Akas harus membayar pajak atau penghasilan kena pajak sebesar Rp4.900.000. Lanjut, kita akan membahas tentang pajak pertambahan nilai. Kemudian yang kedua adalah pajak pertambahan nilai, ialah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak PKP. Biasanya yang dikenakan pajak pertambahan nilai adalah 1. Penyerahan barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor barang kena pajak. 3. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 4. Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Dalam mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN, Indonesia menganut sistem tarif tunggal. Saat ini tarif yang berlaku sebesar 10% terhadap semua jenis BKP dan JKP. Tarif PPN dapat berubah sesuai dengan peraturan pemerintah, rendahnya menjadi 5% dan setingginya 15%. Untuk menghitung pajak pertambahan nilai ialah PPN sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal pajak pertambahan nilai. Pak Ali menjual barang tunai kena pajak atau BKP kepada Pak Ahmad dengan harga jual 25 juta. Hitunglah PPN yang terhutang. Untuk menghitung pajak pertambahan nilai PPN, kita bisa menggunakan rumus PPN sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan angka dan tarif pajak. PPN sama dengan tarif pajak. Tarif pajaknya yaitu 10% dikali dengan dasar pengenaan pajak yaitu 25 juta dikali 25 juta. Hasilnya yaitu 2.500.000. Nah, ini contoh soal untuk pajak pertambahan nilai. Tarif pajak yaitu 10% dikalikan dengan 25 juta, hasilnya 2.500.000 untuk PPN yang terhutang. Kemudian pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian pajak penjualan atas barang mewah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut ke dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Kemudian, barang-barang yang harus dikenai pajak PPNBM atau yang tergolong mewah. 1. Barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. 2. Yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. 3. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan yang keempat, barang yang hanya dikonsumsi untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Lalu, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Jika pengusaha melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenai pajak dengan tarif 0%. Tarif pajak PPNBM saat ini adalah 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 70%. Besarnya PPNBM dihitung dengan PPNBM sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal pajak penjualan atas barang mewah. Di sini sudah ada contoh soalnya.
Pertama itu PT Cahaya Jaya merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi barang-barang mewah. Barang-barang yang diproduksi di PT Cahaya Jaya termasuk ke dalam kategori barang mewah dengan tarif PPNBM 40%. Pada bulan Januari 2018, PT Cahaya Jaya menjual lemari pendingin sebanyak 30 unit dengan harga per unit itu 6 juta. Berapakah nilai PPN dan PPNBM yang harus dibayarkan PT Cahaya Jaya ke pemerintah? Langsung aja kita masuk ke rumus. Itu PPN sama dengan tarif pajak dikali harga barang total dikurang PPNBM. PPN sama dengan tarif pajak yaitu 10% dikali, karena dia menjual 30 unit dengan harga per unit 6 juta, maka kita tulis 30 dikali 6 juta. Dikurang harga barang total dikali PPNBM yaitu 40%. PPN sama dengan 10% dikali 30 dikali 6 juta yaitu hasilnya 180 juta. Dari hasil 180 juta ini merupakan hasil dari harga barang total yang dijual PT Cahaya Jaya. Saya tulis 180 juta dikali 40%. PPN sama dengan 10%, 180 juta dikali 40% hasilnya itu 72 juta. 180 dikurang 72 juta yaitu 108 juta. Nah, kemudian 10% ini kita kalikan dengan 180 juta dan kita peroleh 10.800.000. Jadi, nilai PPN dan PPNBM yang harus dibayarkan PT Cahaya Jaya ke pemerintah itu 10.800.000 rupiah. Terakhir, pajak bumi dan bangunan. Yang terakhir ada pajak bumi dan bangunan, adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial bagi seseorang atau badan yang memiliki hak atasnya atau yang memperoleh manfaat daripadanya. Jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan ini merupakan pajak yang bersifat kebendaan, artinya besaran pajak yang terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan bangunan, sedangkan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Selanjutnya, subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini. Yang pertama, mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Kemudian tarif pajak bumi dan bangunan dari dulu sampai sekarang yaitu sebesar 0,5%, yang mempengaruhi hal-hal tarif PBB yaitu pertama luas tanah dan atau bangunan, kedua besar nilai objek pajak yaitu luas objek dikalikan harga jual per meter persegi, tiga besar nilai jual kena pajak, yang terakhir besarnya tarif. Kemudian untuk contoh soal pajak bumi dan bangunan. Pak Tony mempunyai objek berupa tanah dan bangunan. Tanah tersebut senilai 60 juta dan bangunan senilai 20 juta.
Nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar 10 juta. Hitunglah besarnya pajak yang harus dibayar Pak Tony. Jawab, di sini ada nilai objek pajak bumi, yaitu tanah. Nilainya 60 juta, kita tulis di sini. Kemudian nilai jual objek pajak bangunan. Bangunannya yaitu senilai 20 juta. Kemudian kita tinggal tambahkan 60 juta ditambah 20 juta. Nanti kita akan mendapat NJOP sebagai dasar pengenaan PBB atau pajak bumi dan bangunan. 60 tambah 20 sama dengan 80. Kemudian NJOP tidak kena pajak. Di sini ditetapkan sebesar 10 juta. Lalu kita kurangkan 80 juta dikurang 10 juta, nanti kita akan mendapatkan NJOP untuk perhitungan PBB. Untuk NJOP perhitungan PBB kita sudah dapatkan yaitu 70 juta, kemudian kita masuk ke nilai jual kena pajak NJKP yaitu 20 juta. NJKP yaitu 20%. Berarti 20% ini dikalikan 70 juta. Sama dengan 20% dikalikan 70 juta yaitu 14 juta. Nah, kemudian pajak bumi dan bangunan. Yang terutang itu sebesar 0,5%. Kita kali dengan 14 juta, 0,5% dikali 14 juta. Kita dapatkan sama dengan 70.000. Ini besaran pajak yang harus dibayar Pak Tony yaitu 70.000. Oke, itu tadi penjelasan tentang pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta contoh soal.